Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maratul Sadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.11. 1. Meyakini bahwa kemunduran peradaban Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Kehidupan kaum muslimin juga akan mundur jika kerusakan akhlak sudah melanda dan kejujuran dalam kehidupan sosial politik hilang. Ditambah lagi, bertebarannya rasa permusuhan dan kebencian dalam barisan kaum muslimin serta hilangnya ikatan cinta kasih, saling tolong, dan solidaritas di antara kaum muslimin. Menurut Kiai Isham, kondisi ini menjadi tantangan nyata yang dihadapi umat Islam saat ini. Sementara kondisi ideal yang diharapkan umat Islam adalah keharmonisan kehidupan bersama antar penduduk Indonesia yang berbeda identitas. Perbedaan identitas dan keragaman yang nyata tak terbantahkan itu akan harmonis. Bisa hidup berdampingan dengan damai hanya bila diiringi sikap toleran atau tasamuh. Toleransi dapat dimaknai sebagai sikap membiarkan, menenggang, dan menghormati pendapat dan sikap pihak lain meskipun pihak yang membiarkannya itu tidak sependapat dengannya. Satu hal yang perlu diingat, menurutnya, bahwa toleransi tidak dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Sebagaimana keyakinan agama tidak boleh dikorbankan demi toleransi. Setiap agama berbeda dengan agama lainnya, baik dalam ajaran pokok maupun rinciannya. Setiap orang beragama berkewajiban meyakini kebenaran ajaran agamanya tanpa memaksakan keyakinannya itu kepada pihak lain yang berbeda agama, ujarnya. Terhadap penganut agama yang berbeda, Islam mengajarkan, lakum dinukum walidain, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sedangkan terhadap sesama muslim berpegang pada lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagimu amalmu. Dua, mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Penyimpangan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau sebuah kelompok. Penyimpangan sudah terjadi di mana-mana, baik dalam masyarakat, agama, keluarga, dan semacamnya. Seperti yang terjadi pada penyimpangan agama. Bagaimana umat muslim atau agama Islam menyimpang? Sebagai contoh, orang Islam pada zaman sekarang sudah mengikuti gaya hidup luar negeri, seperti gaya hidup di Amerika, di Korea, dan sebagainya. Gaya hidup tersebut seperti cara berpakaian yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Orang-orang Islam, khususnya kaum wanita, sudah banyak menggunakan baju-baju yang seharusnya mereka tidak pakai, seperti tidak memakai kerudung, memakai celana yang ketat, memakai baju yang ketat, baju yang transparan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, sekarang sudah zamannya pakaian yang meskipun pakaiannya tersebut muslimah, akan tetapi masih saja transparan. Banyak sekali muslimah pada zaman seperti saat ini yang sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak hanya berpakaian yang tidak tertutup, tidak sholat pun sudah menjadi hal yang biasa bagi umat muslim yang imannya hanya setengah-setengah. Karena mereka sudah terlalu asyik dengan kehidupan mereka di dunia ini, seperti sibuk dengan pekerjaan, kesenangan. Harus dengan cara apa kita mencegah semua itu? Karena semakin lama pasti jumlahnya akan semakin bertambah. Dan memang pada kenyataannya sampai saat ini sudah semakin banyak. Bagaimana agar kita tidak seperti itu? Kita harus menjaga keimanan kita. Bagaimana kita tidak menjadi seperti yang tidak kita inginkan? Dengan cara tetap menjaga sholat 5 waktu, bersedekah jika kita mampu, menolong sesama dan berusaha menjadi orang yang lebih baik.
Cara agar kita terhindar dari penyimpangan ajaran Islam yaitu sebagai berikut. 1. Menyadari atau melakukan deteksi lebih dini apakah ada suatu yang menyimpang dari ajaran keagamaan tersebut. 2. Menolak dengan tegas apabila ada suatu yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 3. Selalu berpegang teguh dan yang perlu diingat serta dipahami bahwa setiap ajaran agama tidak membawa dampak yang buruk. 4. Mencari info lebih lanjut dari orang-orang sekitar atau memperhatikan orang yang terlibat dalam ajaran tersebut. Apakah orang tersebut mengalami penurunan moral dan etika? 5. Segera jauhi apabila sudah merugikan diri sendiri. 3. Menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Faktor kemunduran peradaban Islam. 1. Tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. 2. Permasalahan ekonomi. Saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. 3. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Selain 3 faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam, yakni 1. Adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1906 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. 2. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. 3. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.